Jadi kalau misalkan ini gue sama mereka nih nggak ada cocok-cocoknya amat nih, nggak akan mencoba untuk memulai sesuatu yang baru. Indahnya dari pertemanan milenial ya adalah perbedaan menyatukan kita. Benar. Gitu. Nah, Gen Z adalah perbedaan. Makanya banyak Gen Z di sosial media, di Discord, gitu, di TikTok itu ngeluh kesepian. Ya. But they don't even know how to deal with it. Jadi milenial gampang. Gue kesepian. Shit. Gue keluar gitu. Gue ketemu cari temen gitu. Gue pergi ke social hub. Ke space ini, space itu, gue minta temen gue kenalin ke orang-orang gitu. Gen Z kagak, gue kesepian, main game, main Valorant, main Fortnite. Gue ya how do you stand out? Ya lu ngepresentasin diri lu sebagai brand. Jadi generasi kita itu memandang orang-orang tuh seperti brand gitu. Everybody is an option, everybody is a brand. Tapi ketika lu melakukan sexual violence, it's a different kind of evil, man. Kayak lu nggak hanya menyakiti mereka secara dengan kekerasan, tapi lu mengeksploitasi mereka dengan seks. Oke, balik lagi di Authority bareng gua Adriano Kalbi, dan menyikapi kasus yang lagi hangat di masyarakat kali ini, gua of course pengen punya point of view yang lain selain menjadi bapak-bapak menanggapi kasus tersebut. Jadi gua undang perwakilan Gen Z kita, Bazar dari Base Indo. Apa kabar? Baik. Terakhir gue ketemu lu Bang 2 tahun yang lalu kan. 2 tahun yang lalu di podcast gue. Betul. Iya, kita ngebahas Kamen Rider itu. Best. Iya, itu udah the best best IP. Terus gimana Bang? Yang berhasil mempertahankan formatnya. Ya nggak ada. Gue coba dari lu dulu lah. Gue kan cuma melihat ini sebatas dari FYP. Entah Instagram atau TikTok, WhatsApp grupnya tersebar, and then terjadilah, gue bukan bilang persekusi ya, tapi ya dipanggil di hall, ada footage ini, ya ada detail chat ngomongin perempuan, ngomongin apa namanya dosen, bla bla bla. Lu sendiri melihat act ini sudah sepantasnya kah ganjarannya, atau lu punya pandangan lain? Of course kan, soalnya kan sekarang yang terjadi nih, kalau gue merhatiin ya, orang-orang yang berusaha membela ini kayaknya pada ditimpa narasi yang berwarna bilang kan itu cuma verbal, dan gue pasti berasumsi itu datang dari the older generation. So biar gue as a older generation tidak seperti itu, bagaimana menyikapi ini? Karena ini menurut gue fenomena yang totally foreign. Iya. Jadi lo melihat ini bagaimana? Ya sebagai kenakan remaja aja sih Bang. Oh, lo sebagai jadi lo juga tidak begitu sepakat nih? Enggak, itu mah ya cowok memang sepantasnya kayak gitu. Emang itu cowok memang kayak gitu. Pembahasan cowok di grup chat itu selalu kayak gitu, mengobjectifying women, dark jokes, apalagi gue berusaha ngobrolin Israel, Palestina, tapi pro Israel gitu. Apa sih Palestina cringe? Gitu. Ada kayak gitu pembahasan locker room lah itu. Locker room. Itu pembahasan itu ya orang mah cuma lebay itu mah. Tapi serius Bang. Serius ya sekarang. Seharusnya gue bercanda. Ya, tolong jangan diklip ya. Iya, aduh, ntar gue ngomong kayak gitu di take out of context lagi, di cancel gue sama SJW Twitter. Anyways, kalau menurut gue sih fenomena locker room conversation cowok itu ya, gue nggak bilang memang sempatasnya kayak gitu ya. Benar. Tapi menurut gue itu kerap terjadi dimanapun. Betul. Dan itu bisa materinya tuh nggak hanya objectifying women aja dalam grup chat, tapi banyak bisa dark jokes, bisa war crime jokes, apa kayak kejahatan perang, bahkan jomok juga sering gitu. Jomok apa? Jomok tuh basically kayak jokes maho gitu, homo. Sering kayak gitu. Iya. Ya kan orang black people kan di Indonesia sering dimimin jomok gitu. Kayak ambetukam gitu, ya kan. Nah, masuk gue tuh itu kerap terjadi, dan gue melihat bahwa dari masyarakat lawan jenis kita ya, masyarakat perempuan itu mengetahui
mereka sekarang mengetahui ukuran dari apa isinya locker room conversation. Ya. Kan sering tuh ada meme, grup chat leak langsung ditangkep, diserbu kayak di Transformer gitu kan. Nah sekarang ya kasusnya kejadiannya kayak gitu. Nah karena mereka sudah mengetahui betapa toksiknya locker room conversation cowok, jadi akhirnya ya mereka merasa paranoid. Jadi kayak anjir cowok gue kayak gini juga nggak ya? Bokap gue kayak gini juga nggak ya? Kakak atau adik gue juga kayak gini juga nggak ya? Apakah di safe space lelaki, apakah di dalam safe space lelaki mereka itu justru memandang wanita seperti kayak gitu? Nah, yang dikhawatirkan oleh wanita, dikhawatirkan oleh kaum hawa ya, oleh perempuan or women gitu. Mereka itu takut bahwa jika pembahasan ini terus dinormalisasi, maka itu akan membuka jalan untuk normalisasi kekerasan seksual, Bang. Gitu. Jadi mereka tuh khawatir bahwa kalau omongan aja menjadi biasa, gitu. Gimana kelakuan, gitu. Dan pas waktu itu gue lihat ada perspektif orang Cina mainland ya. Dia bilang, not all boys are like that. Not all guys are like that. Gak semua cowok kayak gitu. Tapi dia punya nuansa yang berbeda gitu. Nuansanya adalah di dalam grup chat ada 15 orang, 1 atau 2 orang they make the joke. Mereka yang ngebuat mereka yang ngebuat leluconnya. 3 atau 4 ketawa doang. Sisanya cuman diem aja. Mungkin gak suka, mungkin ya lucu tapi kayak gak sepantesnya. Nah jadinya di dalam ruang ranah privat lelaki itu ada sebuah enabling karena 2 orang ini ngejokes tapi nggak ada yang ngelawan balik, jadinya kayak hal itu dianggap lumrah gitu. Padahal tapi di dalam pikiran lelaki itu padahal nggak, bisa aja tuh kayak 5 orang itu diem karena emang mereka nggak nyaman, tapi at the same time kayak nggak penting amat gue ngomongin ini kedua orang itu gitu. Kayak lu pasti juga kayak gitu kan, kayak temen lu ngebuat jokesnya tuh nggak banget, lu biasa kacangin kan ya gitu. Iya kan. Nah in defense of men biasanya kayak gitu, cuman perilaku kayak gitu itu justru again mengenable. Jadi apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi? Ya kita harus menaruh akuntabilitas kepada ruang privat lelaki gitu Bang. Jadi ketika ada 2 orang ngejokes kayak gitu, ya kita harus ngingetin lu jangan ngomong kayak gitu tentang wanita. Ini bukannya gue SJW loh. No. I completely agree dengan standpoint lo. Gue malah kemarin just made a content dengan salah satu simbol chauvinistik Indonesia nih dengan Dedi. Dedi. Surprisingly, malah gue juga kaget dia setuju persekusi ini terjadi. Setuju gue. Juga setuju. Dia yang lucu ada dia pokoknya intinya gini, sometimes sih untuk eradicate herd stupidity ini, ya ini seleksi yang harus dilakukan. Iya, setuju gue. Dan apalagi banyak kalimat-kalimat dari chat itu bukan hanya sekedar melecehkan, tapi bahkan yang bentuknya sudah terjadi perencanaan. If you put that to court, itu bisa terjadi, bisa dikategorikan sebagai perencanaan. Makanya di situ terjadi gitu. Dan gue juga jadi ini ada another point of view gitu. Tapi yang mau gue tanya adalah gimana kita bikin rule of the game-nya. Maksudnya gini, gue setuju peringatan, mengingatkan, itu gue setuju. Tapi gue paham. Yang gue udah mulai kayak, wah ini gila juga ya, kayak ini alumni SMA ini apa, jadi kebongkar semua ini. Nah, lu ngeliat itunya gimana? Untuk bisa ini ya menjaga akuntabilitas antar sesama lelaki ya gitu. Kalau gue sih melihatnya gini aja, beranjak dari yang gue bilang barusan gitu. Kita nggak usah SJW deh, nggak usah. Lu nggak perlu percaya feminisme. Gitu. Kalau lu laki, lu mau se-chauvinistik apapun, lu bilang I disrespect women are, we should put them in boxes. Silahkan, itu hak lo. Walaupun lu toxic, itu hak lo gitu. Tapi yang gue mengatakan, kita nggak usah SJW, tapi kita cukup
kembali kepada common sense aja. Apakah lu akan membiarkan seseorang talk about your mother like that? Lu sebagai lelaki, lu mempunyai seorang ibu. Lu lahir dari seorang kandungan seorang ibu, seorang wanita gitu. Yang membesarkan lu sama 18 tahun sampai lu di kick keluar dari rumah. Itu kalau di luar negeri ya. Tapi kalau di Indonesia ya lu di kick kalau umur lu 30 gitu. Lu 30 enggak ada. Karena juga banyak. Iya, hancur lah ibunya. Terus udah gitu lu pasti punya pacar. Lu pasti punya mungkin punya adik perempuan atau kakak perempuan. Dan suatu hari ketika lu sudah menikah, lu mungkin akan mempunyai anak perempuan gitu. Dan ini beranjak kepada empati aja sih bang. Kayak lu kalau misalkan lu coba deh ngegambarin kalau misalkan lu seorang ayah, udah gitu ada yang ngomong tentang apa anak lu kayak gitu ya, anak lu ya cewek nih kayak gini. Are you just gonna let that slide? Lu pasti akan nonjok orang yang ngomong itu kan, kayak lu ngapain gitu. Jadi lu harus, jadi tuh kita ya udah nggak usah politis lah, nggak usah kayak feminism, women's rights, gini. Enggak. Seorang kalau misalkan lu kalau nggak perlu kayak gitu, common sense aja. Lu punya ibu, lu punya adik, lu punya istri, lu punya pacar, lu punya kakak. Are you going to let that slide? Ketika orang ngomong kayak gitu tentang mereka, apakah lu akan membiarkan mereka seperti itu? Enggak dong. Seorang cowok itu protect bro. A man protects, a man provides. Dan kalau misalkan ada yang ngomong kayak gitu, ya lu tinju lah. Gitu. Ini menarik nih. Jadi gue juga pengen kita conclude dulu, kita on the same page on that matter. Biar pembicaraannya nggak dipelintir-pelintir. Aman. Dan ini sebetulnya gini, I'm the older generation. I'm 42 this year. You were born 98. Iya, pas lagi anarkis ya. So it's a early Gen Z ya, first year Gen Z bener kan? Early Gen Z ya. 97 generasi pertama Gen Z. 98. Oke. Ini bukan problem yang generasi gue bakal solve. I think this is your generation gonna solve. Lu nyebut tadi tinju ya. Lu tinju kan ya orang. Yang menarik dari tinju itu adalah berakhir habis ditinju. Nah, nggak akan berakhir men. No. Maksudnya punishment yang lu berikan udah ditinju detik itu abis, dia nggak akan besok ada di pukul itu lagi, ngerti nggak lo? The punishment is done. Gua mau ambil contoh kasus saya. Gue juga sepakat bahwa normalisasi bercandaan itu hubungannya besar terhadap pelecehan, sepakat. Karena kemarin kalau lo ingat ada kasus fotografer tuh yang kena cancel yang ternyata korbannya banyak banget. Dia juga dalam tongkrongan pun seperti itu. So I completely understand hubungan dengan itu. Tapi gue mau take another case misalnya. Lu remember waktu ada guru gampar murid gara-gara dia ngerokok, and then malah murid-muridnya retaliate, lawan balik, sampai gurunya nggak gitu, nenek. Which is gue juga agree. Tapi kan juga ada sisi yang membela gurunya kan, bahwa kayak kalau muridnya acting seperti itu, ya wajar ini. Nah yang gila adalah, ini kasus sampai ngelebar ke pengusaha-pengusaha daerah yang pro terhadap membela gurunya, mengambil kesimpulan tidak ingin menerima rekrutmen alumni SMA tersebut. Sampai segitunya ya? Iya, kasusnya. Itu yang gila. Jadi punishment, pengingatan, ada hukuman keras, gue on board gitu. Tapi pada saat identitas tersebar luas, background terlebar luas, nah how do we draw the line gitu? Maksudnya, I think this is a concern yang concern sih ya. Yang ini, jadi kita udah move away. Maksudnya kita itu ini concern yang I think collectively akan muncul. Di Cina juga udah mulai kan kayak face recognition, lu ngeludah di jalan, and then dia mulai posterize di mana-mana. Makanya sekarang tiba-tiba nggak COVID pun pakai masker lagi. Ini udah kayak Black Mirror episode coming through nih. I see. Do you have a concern gitu atau point of view gitu yang kepikiran sampai
Iya, kalau kita ngomongin on the act of violence ya, tinju ya, itu maksud gue nggak, maksud gue bukan secara harafiah, tapi secara figuratif. Secara harafiah juga nggak apa-apa. Iya. Maksudnya punishment, misalnya gini, attack is an attack. Iya. Lu verbal attack, ya gue balik attack nih gitu. Iya. Meskipun di sidang nanti urusannya ntar lah verbal lawan fisik. Oke, anggaplah itu break even lah gitu, BEP break even point. Iya, break even. Tapi residu yang tersisa as a dari orang-orang ini yang terdoxing gitu, yang terbongkar semuanya itu bagaimana jawabannya gitu. Iya. Misalnya let's say nih, misalnya Oke. Gue paham. murderer aja kan ada durasi di penjaranya dan habis itu dia kembalikan di masyarakat. Iya, kan? jadi dimaafkan kembali ya. Iya, dia kembali lagi ke masyarakat. Nah, again, gue harus balik lagi nih menjelaskan ini berulang, jangan sampai dipotong. Again, nggak boleh mengobjektify, kita semua agree. Tapi chances of these people kembali lagi in real life gitu, finding a job, apa gue yang terlalu lebay ngomongin kayak gini? Apa masyarakat akan lupa? Atau ya udah itu permanently stamp on their forehead gitu, forever? I see. Ya kalau menurut gue sih tergantung dari bagaimana caranya masyarakat akan menerima kembali lagi mereka ini gitu. Kayak in a sense, in a sense bahwa it's not something that is systemized. Kayak menurut gue ini bukan sesuatu yang terjadi secara sistematis, tapi sesuatu yang terjadi secara gradual. Gitu. Ya gue nggak akan bilang kayak kita harus ada regulasi untuk ini, regulasi untuk itu gitu. Cukup ya lu tahu seseorang itu pernah menjadi pelaku SA, pelaku sexual assault atau pelaku sexual violence atau kejahatan seksual gitu. Dan dia melakukan itu sekitar 5 tahun 10 tahun lagi. Tergantung cara untuk lo menyikapinya gimana. Gitu. Kalau misalkan lo tanya gue personally gitu. Kalau misalkan gue tahu nih ada orang melakukan kejahatan seksual kapan ya, let's say 10 tahun yang lalu gitu. Tapi ya gue udah kenal, gue akan ngerasa wary nih. Kayak ini orang nih, wah, dia melakukan sesuatu. Ini orang radioaktif, men. Tapi dalam interaksi gue sama dia sudah menunjukkan bahwa dia sudah berubah pikiran gitu. Gue nggak akan tahu isi pikirannya apa sesungguhnya ya. Itu hanya diri dia sendiri dengan hatinya yang mengetahui ya. Tapi kalau misalkan dia menunjukkan bahwa dia bisa menjadi bagian dari masyarakat yang beretika gitu, yang kalau misalkannya akhlak gue dengan dia cocok gitu, ya mungkin gue akan bisa menerimanya walaupun agak sedikit susah hati gue, men, karena dia telah melakukan sebuah kejahatan terhadap kaum yang membesarkan gue pas gue kecil gitu. Tapi gini, ya gue pengen bilang ini bukan sesuatu yang terjadi regulasi. Setiap orang punya batasannya sendiri. Nah kalau misalkan di Amerika, kalau misalkan lu let's say melakukan kejahatan, lu predator seksual, ketika lu pindah ke ke dalam lingkungan, ke suburb gitu, ke beberapa rumah-rumah di sekitar radius berapa meter dari lu itu lu harus datengin, terus lu harus kasih tahu bahwa lu itu pernah jadi pelaku kejahatan seksual gitu. Itu wajib. Ya benar. Gitu. It's called registered sex offender. Kan, registered sex offender. Registered sex offender tuh ada kadaluarsanya nggak sih? Gue nggak tahu menahu tentang itu, Bang. Jadi gue nggak berani bilang. Tapi cuman di Amerika ada sistem itu, registered sex offender ya. Oke, ini kita mau karena gini, register sex offender menurut gua on contrary justru malah gua berpikir ini harus di-develop sistemik. Iya, setuju gua. Maksudnya gua bukan mau belain sex offender, tapi menutup pintu bahwa orang ini tidak berubah akhlaknya itu juga I don't think, I'm not sure apakah it's that how your generation wants to go and bring the society itu. Karena ini udah bukan masalah gue, tapi itu yang gue kesel. Kayak misalnya dulu kan banyak kan kayak orang nyari tweet dari 50 tahun atau berapa tahun, 10 tahun yang lalu dia gitu, maksudnya kayak Ardi itu dulu sempat ada kasusnya kayak gitu juga, bla bla bla, dan bagaimana dia betul ada fight yang misalnya gue contoh kayak Gofar Hilman pernah ada ini, terus dia rebound dan berubah lagi.
This is where it gets really interesting. Oke, perubahan akhlak. Terus mungkin ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau this one good deed itu nggak akan menutup kebanyakan kecurigaan yang lain? Tapi kita juga udah ngeliat over the time orang-orang yang konsisten baik dia juga akan berubah. This is very good. Jadi gue baru kredit mobil. Iya. Oke. Kredit mobil ternyata 2020 gue ada kreditan juga. Itu sistemnya BI checking only. Oke, record financial lo. Dan BI checking tuh I think kalau nggak salah tiap 2 tahun di erase. Jadi lu negligence lu tentang financial dan whatever itu di restart lagi. Nah, urusan kredit ini BI checking tetap. Tapi ada satu lagi, how they verified you as a person ternyata yang udah mulai dipopulerkan. I don't know apakah semua bank udah memakai ini atau enggak. Dia pakai get contact. Ya, which is insane kan? Maksud gua, ya gua syukur alhamdulillah lolos di get contact, gua gak ada yang aneh-aneh. Iya. Tapi nih kalau ada 2 orang itu dasar tukang cabul kesini sama gua gitu. How? Maksudnya kok cabul dengan financially irresponsible itu kan 2 hal yang berbeda gitu. Dan I'm sure juga by the end of the day yang meng-approve masih manusia. Pada saat lo ada 5 orang lah, wah kemarin nih one night stand tapi kabur, you know, like you're not in control of the stuff gitu. Like how? Maksudnya gue beneran generation to generation. Oke. Lo apakah pernah berpikir bakal seperti itu kredibilitas manusia gitu? Dengan maraknya sosial media sekarang ya menurut gua ya orang itu semakin terlihat bukan sebagai orang tapi sebagai brand. Jadi ketika lu ketika banyak nih orang di dunia berapa 7 billion people inside the world, it's about to be 8 billion. Ya how do you stand out? Ya lu ngepresentasin diri lu sebagai brand. Jadi generasi kita itu memandang orang-orang itu seperti brand gitu. Everybody is an option, everybody is a brand gitu. Nah, ketika lu melakukan kejahatan generasi kita Gen Z itu secara politik fondasi politiknya itu beranjak dari perubahan politik di zaman milenial di tahun 2014 zaman Obama lah gitu. Kita itu semua orang itu merasa bahwa ketika kita semua percaya bahwa sexual assault, violence, sexual crime is a special kind of evil. Ya, itu adalah sebuah kejahatan yang khusus gitu. Karena beda dengan pembunuhan. Ketika lo melakukan pembunuhan, iya sakit, iya lo menghilangkan sebuah nyawa. Lo tusuk orang udah selesai di situ, urusannya selesai. Tapi ketika lo melakukan sexual violence, it's a different kind of evil, man. Kayak lu nggak hanya menyakiti mereka secara dengan kekerasan, tapi lu mengeksploitasi mereka dengan seks. Lu menyerang pikirannya, dan itu menjadi membekas di mental seseorang. Itu bisa merusak arah laju hidup mereka gitu. Gitu dalam waktu yang sangat lama, man. Jadi menurut gua bang itu. Ya ketika lo melakukan kejahatan seks, you commit a sexual crime. Man, you're a special kind of evil. Dan semua orang itu berhak tahu bahwa lo melakukan itu. Nah, untuk masa draw the line, menurut gue itu subjektif. Gitu. Yang jelas gue setuju kalau misalkan di Indonesia kita harus udah punya sistem registered sex offender. Lo tinggal dimanapun, lo wajib ngasih tahu tetangga-tetangga lo bahwa lo adalah pelaku kejahatan seksual. Gue yakin di Indonesia karena kita negara yang mengutamakan keharmonisan sosial ya. Kayak nggak mau ribut gini-gini gitu. Walaupun sekalinya ribut, gila helm pukul segala macem gitu, kayak kacau banget sekalinya kita ribut ya. Orang bakal ngomong kayak ini menutup pintu tobat mereka. Ya pintu tobat mah urusan lu sama Allah, bukan urusan lu sama manusia gitu. Kalau misalkan kita ngomong
pintu tobat. Lu mau dikucilkan oleh satu masyarakat, lu sholat tiap hari, lu beramal ibadah, lu nggak melakukan dosa gitu, lu terus mencari pahala, udah men, aman. Pintu tobat gampang kan? Tapi kalau misalkan itu urusan lu sama Allah, bukan urusan lu dengan manusia gitu. Nah, jadi maksud gua, kalau misalkan ada argumen kita nggak boleh, nanti kasihan orangnya. Kasihan nggak orang itu ketika mereka melakukan kejahatan seksual? Kasihan nggak kepada korban? Gitu. Jadi hukumannya itu berlapis, bukan hanya hukum secara legal, tapi hukum secara sosial juga. Nah, gue pengen membagikan cerita nih tentang ada pembunuh di Jepang pas tahun 1974 atau 1975. Ini orang Jepang ini dia kuliah di Prancis. Kalau nggak salah dia kuliah di Sorbonne. Gitu di Paris. Dia kuliah arsitektur atau apa gitu, gue lupa ya. Tapi suatu hari dia ngundang temennya cewek Belanda blonde gitu, yang menurut dia kayak cakep. Wah, ini gue suka banget sama cewek ini gitu. Dan dia tuh emang dari zaman dia masih tinggal di Jepang udah mempunyai ketertarikan terhadap wanita-wanita asing gitu, kulit putih, Caucasian, blonde gitu. Nah, dia undang nih temen dia yang Belanda, terus udah gitu pas si temennya lagi di meja bantuin dia nyelesain PR tugas kuliah mereka, dia ambil tembakan, tembak palanya mati kan. Nah, terus udah gitu dia dia melakukan kejahatan seksual terhadap tubuhnya gitu. Dia melakukan kejahatan seksual terhadap tubuhnya walaupun sudah meninggal, nekrofilia ya namanya ya. Terus udah gitu dimutilasi dan coba dimakan tapi nggak bisa dimakan. Akhirnya dia masukin ke koper potongan tubuhnya. Terus udah gitu dia pergi ke danau kalau nggak salah, atau sungai Seine di Paris. Nah, pas dia pengen keluarin kopernya, itu supir taksinya bantuin dia supir taksinya nyadar kopernya kok darah banyak. Pas dibuka isinya potongan tubuh manusia. Nah, dia karena Prancis pas waktu itu tidak bisa justice system Prancis pas waktu itu nggak bisa menghukum seseorang yang bukan orang Prancis gitu atau gimana, gue lupa, tapi ada masalah legal. Jadi mereka nggak bisa mendakwa dia. Yang pertama karena dia dianggap orang gila gitu, insanity defense. Terus kedua karena dia orang Jepang gitu, jadinya dia dideportasi balik lagi ke Jepang. Dan di Jepang dia nggak bisa didakwa karena di Prancis itu ada kebijakan di Kementerian Hukum Prancis sama 30 atau 50 tahun mereka nggak bisa ngasih file legal kepada negara lain gitu, takutnya terjadi persekusi atau diskriminasi kan di negara lain kan. Jadi file berkas-berkas dia ditahan, jadinya di Jepang dia juga nggak bisa didakwa gitu. Dan akhirnya ya dia bebas dalam masyarakat. Cuman karena beritanya besar di Prancis sama beritanya besar di Jepang menyebar kemana-mana, dia dikucilkan habis-habis dia. Dia benar-benar diisolasi masyarakat, nggak bisa dapat kerjaan dimanapun. Dia harus nunggu warisan hanya untuk dia bisa dapat duit gitu. Benar-benar dia nggak bisa kerja. Dia baru bisa mulai bekerja lagi pas umurnya dia udah 60 tahun gitu. Pas tahun 2000-an akhir gitu. Dan Vice News, tahu Vice kan? Vice itu pernah interview sama dia. Dan dia pun sendiri mengaku bahwa dia lebih baik di penjara aja hukumannya daripada kayak gini. Dia merasa hukuman kayak ini lebih berat daripada hukuman di penjara. Bayangin ketika lu bebas di masyarakat, tapi lu bener-bener sendiri, nggak ada yang mau menerima lu, nggak ada yang memandang lu seperti manusia. Semua orang nganggap lu itu bukan manusia, lu tuh makhluk, lu tuh anjing gitu. Kayak itu, kata dia, itu adalah hukuman terbesar dalam hidup, dan menurut dia lebih baik mati aja. Karena bayangin, lu hidup tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu nggak bisa temenan sama orang. Karena mereka tahu kalau misalkan lu tahu ketika mereka tahu lu pernah melakukan hal keji itu, orang waras mana yang mau masih temenan sama lu? Gitu.
ya gue nggak ada point of rebuttal sih. Tapi yang maksudnya gue pengen didiskusin tuh adalah sekarang itu tadi brought up konsep yang sangat menarik. Now everyone is being viewed as a brand. Yeah. So as a brand gitu kan. First thought gue mendengar itu langsung pengen bertanya, jadi ruang privat ada di mana? Kalau misalnya everyone view as a brand gitu, privat itu ada di mana? Dalam konteks apa dulu nih? Kayak Dalam awal berinteraksi misalnya, gua as a brand, Yeah. so you're expecting gua in the big society, gua presenting myself juga as a brand dong, ya kan? Gua in a smaller scale dalam WhatsApp group juga presenting as a brand dong, Iya. ya kan? Regardless lu mau tipu-tipu jati diri lu gak seperti itu, lu punya itu, fine by it lah. Iya. Tapi maksud gua, ya privat gitu, privat di mana kayak tadi lo bilang a safe space itu ada di mana? Sorry, safe space deh. Safe space itu ada di mana? Ya to the realest ones, bro. Oh. With the homeboys, with the homegirls gitu. Ya, Jadi sangat nukleus ya, maksudnya kecil sangat banget. nukleus gitu. Makanya Gen Z itu tuh sangat berbeda dari milenial. Bener-bener, gue Gitu. tuh udah di titik kayak, Iya. gue udah gak ngerti dunia ini. Iya, gue juga nggak ngerti. Karena jujur sama lo ya, gue sebagai early Gen Z, Ya. gue lebih sepemikiran sama milenial muda, Sepakat, gitu sepakat. daripada sama Gen Z muda. Bener. Kayak gue ngerasa gap antara gue sekarang umur 27. Ya. Gap gue dengan umur 20 Ya. itu dalam pemikiran dan mentalitas tuh sangat beda, jauh beda men. Tapi gue 27 dengan orang yang umurnya 35 itu masih mirip Nah, iya, gitu. iya. Nah, gue kasih tahu perbedaan dikit ya. Iya. Karena ya gue masih Gen Z, gue juga nongkrong sama anak-anak muda juga kan. Sama Gen Z umur 20, 19, ada 22, 23 gitu. We're in the creative space. Yeah. We have lots of friends lah. You also have the same friends that I do lah gitu. But basically yang gue pahamin, milenial itu trennya mereka itu suka nge-crowd, suka networking. Ya. Mereka suka bersosialisasi, mereka suka kenal sama orang. Dan yang paling gua bingung kadang sama milenial itu mereka masih temenan sama orang yang menurut mereka tuh nggak cocok. Kenapa? Ya, Pak, kenapa diomongin kayak gitu? Lu berbeda sekali nih, Bang. Sama let's say lu berbeda dengan Bang Coki nih gitu. Ya. Ya, lu berbeda dengan Bang Tretan. Ya. Kayak lu beda banget, kayak what the persamaannya di mana, men? Oke. Di luar komedi gitu. Ya. Kayak gue nggak paham kenapa lu sampai sekarang teman sama mereka, tapi lu pasti menjawab because camaraderie. Gue udah ngelewatin api sama air bareng mereka gitu. Gue udah susah bareng. Terus udah gitu jadi ada time investment di situ. Iya, betul. Dan pertemanan milenial cenderung banyak perbedaan, tapi lama-lama saling mengadjust. Iya. Kayak lu ada perbedaan, gua ada perbedaan, Betul. we talk it out, Iya. we adjust Iya. gitu. Jadinya walaupun kelihatan berbeda, tapi sebenarnya dalam hati itu sebenarnya udah nyatu, men, gitu. Iya. Yang gue lihat kayak gitu. Itu tanggapannya gampang, bahwa kita tidak punya akses sebesar kalian punya akses. Iya, iya. So camaraderie itu selain waktu, ya kesempatannya gitu. Lu nggak bisa gini. Apalagi gua early millennial banget. Iya, iya. Gua bahkan nggak pernah pakai dating app. Iya. Benar-benar. Even make a profile sampai ngelihat orang aja gua untuk ngecek-cek orang doangnya gua nggak pernah. Iya. So itu eliminate banyak banget potensi connection gitu. Iya. So ya make sense banget bahwa perbedaan dan adjust itu. Nah sekarang dengan opsi yang sangat terbuka ini, Iya. bird with the same feather kan flock together nih. Iya, flock together. Nah itu necessarily good atau necessarily? Ya gue tahu Nah, good iya, ya. iya. Necessarily berarti gimana? Nah, gue langsung beranjak ke Gen Z ya. Barusan kita udah ngebahas milenial. Kita sekarang beranjak ke Gen Z. Gen Z sekarang itu lebih mereka itu lebih gravitasinya itu lebih menarik kepada orang-orang yang cocok Ya. secara batin, Ya. secara vibes, Ya, betul. Talk secara about energy, connection Ya. gitu. Nah, jadi tuh mereka cocok gitu. Ya. Milenial itu terbangun atas identitas milenial karena kita baru karena milenial mengetahui framework ini, internet adalah sesuatu yang baru.
Jadinya tuh milenial tuh suka banget sama yang namanya self discovery gitu, memahami diri sendiri. Iya. Gitu. Beda sama Gen Z. Gen Z itu terlahir dengan apa yang sudah dipelajari sama milenial. Iya. Mereka sudah memahami diri dari dulu. Iya. Gitu. Klaimnya. Iya. Mereka memahami diri sendiri dari dulu, klaimnya. Iya. Tapi mereka itu nggak punya akuntabilitas. Jadi there is emotional literacy, ada literasi emosional, tapi nggak ada akuntabilitas emosional. What does that mean? Contohnya gini, attachment style lo itu orangnya lo avoidant, lo suka sama orang tapi bukannya lo mendekat malah menjauh. Oke. Itu adalah sesuatu yang salah, men. Gitu. Kenapa lo suka sama orang, lo menjauh? Lo malah avoidant, oke. Lo malah avoidant. Jadi Gen Z itu khususnya yang lebih muda ya, itu mereka itu lebih suka ketika dunia itu menavigasi terhadap mereka, bukan mereka menavigasi terhadap dunia. Mereka nggak punya takaran apa sih yang wajar, gitu. Jadi mereka kepisah beda niche. Nah makanya pertemanan Gen Z kayak gini, gue kasih nih gambarannya nih bang. Jadi Gen Z itu ketemu sama orang, ya kita vibe check nih. Oke, kita dengerin lagu yang sama. Oke, kita main game yang sama. Kita suka meme yang sama. Kita nonton media consumption kita sama. Gitu. Dan asal lo tau ya bang, pemikiran politik tuh sebenarnya sangat berpengaruh terhadap Gen Z. Betul. No matter how they want to deny it. Gen Z itu adalah generasi yang dibesarkan pas 2016. Mereka itu tumbuh besar di 2016 tuh. Ketika ada polarisasi politik Donald Trump, Hillary Clinton, left and right itu kelihatan kan. Jadi itu sangat mempengaruhi bagaimana mereka memandang gender, agama, ras, geopolitik gitu, kebijakan publik gitu. Dan jadi ketika lo ngomong sesuatu, lo mempunyai pendapat politik sesuatu gitu, itu akan mempengaruhi juga. Beda sama milenial. Wah ini temenan, ini seseorang yang konservatif Islam tapi temenan sama orang ateis gitu. Beda. Nah kalau Gen Z tuh biasanya nyari yang sama gitu. Oke sip, kita birds of the feather. Ayo kita nongkrong barengan. Gitu. Tapi let's say Gen Z ketemu sama orang yang sangat berbeda. Sedikit keinginan untuk memahami perbedaan. Gitu. Jadi bener kan ini bukannya malah meng-highlight judging the book by its cover ya? That's true, judging the book by its cover. Karena but again itu balik lagi ke argumen gue tentang brand. Lu mempresentasikan diri lu sendiri sebagai, karena sosial media, lu mempresentasikan diri lu sendiri sebagai ini. Jadinya tuh kadang tuh Gen Z itu nggak ngegali sampai surface, dan bagaimana orang tuh bisa connect. Maksudnya nggak gali sampai dalam, everything nggak gali sampai dalam gitu. Jadi kalau misalkan ini orang atasnya aja nggak menarik, gue nggak akan gali lebih dalam lagi nih orang gitu. Dan itu yang terjadi di Gen Z, man. Makanya banyak Gen Z di sosial media, di Discord, gitu, di TikTok itu ngeluh kesepian. But they don't even know how to deal with it. Jadi milenial gampang, gue kesepian, shit, gue keluar gitu, gue ketemu cari temen gitu, gue pergi ke social hub, ke space ini, space itu, gue minta temen gue kenalin ke orang-orang gitu. Gen Z kagak, gue kesepian, main game, main Valorant, main Fortnite, gue kesepian doom scrolling gitu, gue kesepian nonton film. Gitu, nonton serial-serial HBO gitu. Jadi mereka itu suka ngeluh mereka kesepian, tapi mereka nggak tahu cara mengatasinya gimana, karena mereka mencari orang tuh yang 100% cocok. Makanya bang, ketika lo datang ke Blok M, itu tongkrongan skena kagak ada yang beda, kagak ada yang beda satupun, semua satu skena, gitu. Satu orang wibu, semua wibu gitu. Beda, tongkrongan milenial tuh menurut gue lebih kosmopolitan, sementara tongkrongan Gen Z itu lebih seringnya homogen gitu. Kayak Gen Z itu ironically ya adalah generasi yang sangat infleksibel. Gitu. Dan gue sangat berterima kasih bahwa gue terlahir di antara dua dunia. Jadi I get the best of both worlds gitu. Nah itu yang gue terima kasihin sih. Gitu sih. Kalau menurut lo gimana bang? Ya nggak ada. Gue beneran kayak alien yang berusaha melihat bumi ini gitu, kayak ternyata ini udah begini gitu ya. Apa yakin itu gak midlife crisis aja? No. Karena gini, misalnya gue tadinya misalnya gue as a comedian ya. Misalnya ngontenin konten breakup.
sedih. Gue sempet I think gue sempet nyebut kayak kalau masih ada kamera sih nangis berarti nggak sedih-sedih banget or something like that lah, gitu. Itu point of view cynic gue as a comedian dan mungkin dari generasi juga yang berbeda. Tapi setelah gue dig deeper, level native lo dengan kamera dan konten itu jauh berbeda dari milenial. So gadget nih the extension of yourself. Iya. Dan now I understand bahwa itu ternyata sedih beneran gitu. Itu bukan sesuatu yang cringy dilihat dari point of view lain gitu. Sekarang udah banyak banget kayak breakup jadi konten, rujuk jadi konten, jalan sama mantan jadi konten. Gua baru ya benar kata lo, now everyone itu is a brand gitu. Now ini semua extension of yourself, which is ternyata berbeda sekali. Lo ada yang bikin meme music video in the 90s and 2000 be like gitu kan. And then selalu ada movement, ada kamera where the lead singer tuh selalu depan kamera gini-gini. Iya. Kayak Jamiroquai gitu. Iya. You know why? Why? Karena kita nggak senative itu sama kamera. Itu perilaku udik terhadap kamera. Iya, perilaku udik kan. Iya, karena itu bukan bagian dari kita. So ada kamera dan ada set itu something momentous gitu, bukan daily life. Jadi gerakan itu bukan gerakan mau keren, itu gerakan kita nggak tahu harus melakukan apa depan kamera. Kayak misalnya gue sejauh ini can extend myself sampai bicara di podcast aja. Tapi to actually make content full content only buat ini, gue incapable. Incapable. Iya. Gue juga relate sama lo kayak gitu. Kadang kayak gue nggak ngerasa nggak bagus di kamera aja gitu. Kayak aduh cringe banget gue gitu. Maybe Gen Z dan Gen Alpha, dia ketemu sama orang yang beda energi itu langsung low energy kan, dia capek kayak kesedot energinya sama orang yang beda. Energinya gitu. That's what happened with me kalau habis konten. Iya. Itu sama. Kayak gue 2 max sehari 3 tuh gue udah I'm gonna die gitu. Iya. Tapi lo tuh nggak gitu, maksudnya generasi ini nggak gitu. Generasi Gen Z itu menurut gue ya kalau kita bilang generasi paling hedon, lebih hedon Gen Z daripada milenial. Kenapa? Karena Gen Z itu gue sangat percaya bahwa sosial media itu nge-rewiring bagaimana kita mendapatkan dopamin. Ya, sepakat. Dan ketika kita nge-scroll TikTok atau doom scrolling di Instagram gitu, atau di beberapa Gen Z suka nge-scroll di Facebook juga, ironically ya gitu. Itu nge-wire kayak gue nggak suka ini sana. Gue suka ini, gue akan nonton sampai selesai. Dan itu juga berlaku terhadap treatment mereka terhadap orang gitu. Mereka juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini gue sama mereka nih nggak ada cocok-cocoknya amat nih, nggak akan mencoba untuk memulai sesuatu yang baru. Indahnya dari pertemanan milenial ya adalah perbedaan menyatukan kita. Benar. Gitu. Nah, Gen Z adalah perbedaan memisahkan kita, ya. Membuat kita beda. We're not emang Gen Z itu ya generasi yang percaya bahwa we believe that some people are probably not meant for each other. Dan in some ways itu bagus. Karena terkadang tuh milenial, because perbedaan menyatukan kita, alhasil lu temenan sama orang yang suka ngecelakain lu kadang. Yang suka membuat lu belok arah. Yang suka toxic gitu. Bener kan? Benar. Dan lu bertanya-tanya ke diri lu sendiri, kenapa lu ngebelain orang ini mati-matian? Apa sih? Gitu. Toxic parenting itu gampang jawabannya. Iya, toxic parenting. Jadi kayak this is the only relationship I know. Yeah, this is the only relationship I know gitu. We Gen Zs, we see that and be like, you guys are so stupid. Kalau misalkan memang udah beda, nggak usah temenan lagi gitu. Ngapain gitu? Itu salah satu yang gue petik pelajaran aja. Iya, jadi ada bagusnya juga. Makanya Gen Z sekarang tuh kayak ya mereka itu into this quote on quote, mereka itu akhir-akhir ini wellness menjadi tren kan.
lu pasti punya temen bisnis banyak kan bang. Dan ketika ngomongin bisnis, ngomongnya buka bisnis padel kali ya. Gue buka bisnis ini ya sepatu running kali ya, gini-gini ya, reseller shoes apalah gitu. Tapi semuanya the bigger theme adalah wellness gitu. Kenapa wellness? Karena Gen Z itu they tend to flock kepada grup-grup yang menurut mereka cocok dan bisa memberikan self development gitu. Nah, wellness adalah bagian dari self development gitu. It's part of the bigger arc gitu. Dan makanya Gen Z ngerasa kayak wow, gue cocok sama orang-orang ini, ayolah kita develop bareng-bareng. Dan ironically ya bang, konten-konten Andrew Tate, Fit and Fresh dan lain-lain yang kayak lu tuh harus grinding, lu tuh harus fokus sama diri lu sendiri, itu mempengaruhi bagaimana Gen Z itu berpikir gitu. Walaupun as much as they hate to admit it, Andrew Tate itu tuh sudah mendarah daging di algoritma Gen Z. Dan maksudnya menarik apa? Banget ini. Gitu. Maksudnya apa? Jadinya tuh semua orang yang bahkan mungkin yang tidak mempunyai pandangan politik seperti Andrew Tate ya. Mereka selalu ngegaungin kayak grind, wake up early, eat healthy, go to the gym, and then ya udah fokus on your own life gitu. Jadinya tuh konten self improvement, self development, wellness itu development. Why? Karena ya ketika lu cocok dengan orang, yang ada jalan ke depannya adalah bagaimana caranya kita will level up gitu. Lo adalah orang pertama yang menyebutkan Andrew Tate itu memberikan konten level up. Yang lainnya ya. Lo udah nonton dokumenter di Netflix Mansplaining? Iya. Itu gue cinta banget sama orang itu. Siapa lagi nama dokumenternya? Si pelaku dokumenter kan produknya. Dokumenteriannya si coba David Attenborough. No. Antar lah gue balik lagi ke sana. Iya. Kenapa karakter Andrew Tate keluar dan Fresh and Fit. Ya. I don't think Andrew Tate dan Fresh and Fit itu purely about progress and leveling up. So Andrew Tate dan Fresh and Fit ini adalah misoginis. No. Demi sejenisnya apa? Yeah. Jadi in boomers atau Gen X and millennial, kita selalu punya ini kaitannya dengan lelaki nih. Yeah. Kita selalu punya representasi how full masculine can be. Yeah. In a fantasy world, tapi nggak bisa dilakuin di dunia nyata. That's why ada cowboy movies, ada mafia movies, ada dulu kayak perempuan tahu apa, like all those contents. Itu jadi besar dan mainstream karena lelaki mencari outlet fantasinya to act full masculine. Tapi those contents are now gone. Nah, those contents sekarang menurut gue menjadi Andrew Tate dan Fresh and Fit. Iya. Jadi itu, nah makanya dia ada bener bungkusannya about leveling up, grinding, jangan mau ditolak cewek lagi, lo harus bisa ini biar cewek yang ngejar lo, whatever. Tapi dia itu adalah the cowboy and the Marlboro Mans today's generation. Iya, setuju gue. Andrew Tate sama Fresh and Fit, terus Whatever Podcast dan Alpha Male Podcast lain. Mereka tuh ngisi sebuah sebenarnya mereka ngisi demand dan basically konklusi dari apa yang generasi milenial itu lakukan secara politik. Apa sih yang generasi milenial lakukan secara politik? Paling dasarnya dari menurut gue ya, satu kata untuk mendeskripsi apa yang generasi milenial lakukan di dunia. Inklusivitas. Jadi mereka itu ingin inklusivitas itu mereka ingin menghilangkan perbatasan antara ras, menghilangkan perbatasan antara gender. Jadinya semua orang bisa ras apapun, gender apapun, dan itu menyebabkan kekacauan secara sosial gitu. Jadi banyaknya perubahan secara sosial, mental berubah gitu. Sampai tuh sekolah-sekolah itu mengadopsi kebijakan-kebijakan yang bahkan mereka nggak tahu dampaknya seperti apa gitu. Kayak mulai sekarang kayak cowok boleh pakai rok gitu. Oke, kayak
silahkan gitu. Tapi substansinya apa men kalau cowok pakai rok gitu? Kayak kenapa lu harus ngebolehin gitu? Kenapa itu menjadi peraturan in the first place gitu? Why is it a rule in the first place? Satu. Terus kedua, nah ketika itu terjadi ada sebuah revolusi gender. Orang mempertanyakan apa sih sekarang fungsinya lelaki di dunia. Kalau misalkan wanita basically ngambil fungsinya laki juga gitu. Nah itu membuahkan ya sebuah subculture yang kita tahu sebagai incel gitu. Terus udah gitu membuahkan banyak sekali cowok-cowok yang desperate for female validation, yang nggak tahu arahannya mesti kemana, mungkin nggak punya father figure dan lain-lain gitu, nggak punya father figure yang kuat dan gimana gitu. Tambah lagi dari tahun 2019 sampai tahun 2023 ekonomi dunia tuh nosedive gara-gara COVID kan. Jadi banyak anak muda itu yang nggak bisa kerja, banyak anak muda itu yang terisolasi secara sosial, nggak bisa grow up. Jadi mereka tuh ngerasa gue nggak pantas nih jadi cowok nih. Karena dari kecil mereka udah diinstil bahwa cowok itu harus jadi provider, cowok itu harus diterima cewek banyak gitu. Dan karena mereka nggak ada arahan itu, larinya kepada Andrew Tate, kepada orang-orang nih yang mengisi ini nih. Fresh and Fit, Andrew Tate itu adalah manosphere. Betul. Banyak pengikutnya karena absent father. Iya, karena absent father gitu. Dan gue rasa di Indonesia kayaknya Timothy Ronald tuh pernah sedikit sedikit eksperimen dengan ini. Tapi gue nggak tahu kalau di Indonesia diterima manosphere itu diterima atau enggak. Tapi gue rasa banyak cowok Indonesia itu secara natural itu mereka sudah red pill. Oke. Mereka secara natural udah red pill. Coba jelaskan secara singkat ke audiens red pill, blue pill, analogi. Jadi red pill itu adalah mereka yang kayak basically manosphere lah, kayak memandang wanita bukan sebagai bagian dari satu ras, tapi beda kelamin, tapi bagian dari ras lain gitu. Yang pemahamannya itu bukan secara empati ya, tapi pemahamannya itu secara mekanik. Gitu. Nah, maksudnya tuh jadi kita nggak ngobrolin perempuan as if though mereka manusia, tapi diobrolinnya as if though mereka ada sesuatu yang harus dimenangin, sesuatu yang harus didapatkan gitu. Basically what trying to say adalah di negara yang kesetaraan wanitanya jauh lebih tinggi. Kalau kita belum nyampe sana, jadi kita udah default lebih gampang. Kita udah default lebih gampang ke red pill gitu. Oke. By the way, nama dokumentariannya adalah Louis Theroux. Louis Theroux, I love Louis Theroux. Lu cek aja karyanya ada apa aja. Oke, lu kuliah apa boleh tahu? Gue kuliah HI, hubungan intim. Lu anak HI ya? Maksudnya anak HI kan hubungan internasional. Lu anak HI kan banyak tahu rules and regulation lah. Gue yang pengen gue tanya ini sekarang adalah ini mungkin pertanyaan terakhir. Bentar, untuk meluruskan aja nih, anak HI itu justru mengetahui rules and regulation untuk dihancurkan. Iya. Beda sama anak hukum. Meskipun lu tahu. Nah, lu tadi poin yang sangat penting, registered sex offender. Gua completely on board dengan konsep itu. But don't you think harus ada pengejawantahan sex offender nih? I don't know, either to categorize it atau jadi apa. And then apakah perlu ada badan tertentu yang bisa memvalidasi list ini to create a better society? Or semuanya cuma jadi produk citizen jurnalistik aja? I see. Jadi kita dia harus jadi pelajaran ini now to move it forward gitu. Maksudnya karena dunia nggak mungkin mundur. Kita udah di sini. Maksudnya sekarang citizen jurnalistik bisa dalam kasus ini yang kemarin bisa membuat society yang lebih baik kan, cita-citanya seperti itu kan di kasus si FHW ini. Nah, tapi bagaimana kredibilitas ini bisa dijaga gitu? Perlukah kita bergerak ke sana gitu? Iya. Pertama, lu harus jelasin ke gue sih penghijauan itu apa, bro. I'm a zoomer. Penghijauan deskripsi panjang yang menyatakan lu fall into what kategori? Kategori sex offender. Ya. Maksudnya sex offender nih harus jelas nih. Maksudnya
terbukti 5 kali bikin joke di WhatsApp grup gitu kan sih, lu nggak bisa pukul rata, maksudnya to put si orang di WhatsApp grup ini dengan setara si pembunuh di Jepang, necrophilia itu kan itu jauh banget kan gitu, maksudnya lu apakah semua jadi sex offender gitu, apakah I'm a micro sex offender ini udah like ini kan dia harus ini, kalau enggak lu ya kayak tadi, apa memang kita nih hidup as a brand, nilat setitik rusak susu sebelanga, and then this is how the world akan berjalan. Oke, dua hal sih yang gue pengen bilang tentang itu. Yang menjadi permasalahan itu sih sebenarnya menurut gue ya, bukan kenapa kasus FHUI, verbal sexual abuse, itu sangat gede banget gitu, sampai satu negara tau lah gitu. It's not about the fact bahwa di dalam WhatsApp group mereka melakukan itu. Menurut gua terjadi banyak kasus terisolir di seluruh Indonesia, di pelosok Indonesia gitu, di kelas-kelas gitu. Yang ada yang orang tua, mungkin guru dan mungkin pacar itu mengetahui ada grup chat cowok isinya tuh belangsakan kayak gitu. Gitu, bejat gitu. Nah, itu gua yakin itu banyak kasusnya, tapi kenapa kasusnya sangat viral FHUI gitu. But it's not about the fact that they did that gitu. Because the thing is a lot of people did that gitu, and it nggak ke-up ke media. Is the fact bahwa ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum UI, Fakultas Hukum gitu, Universitas Indonesia, salah satu universitas ternama gitu. Alumninya banyak, contohnya si Ando Vida Lopez gitu, dia alumni Fakultas Hukum kan gitu, alumninya banyak sekali gitu, dan mereka itu menjunjung tinggi standar dignity dan harga diri yang besar dan integritas yang lumayan besar gitu. Dan obviously karena mereka masuk Fakultas Hukum, mereka akan menjadi bibit bobotnya dari hukum Indonesia. Ketika mereka keluar, masa iya mereka kerja jadi resepsionis? Mereka pasti kerja jadi penegak hukum. Penegak hukum aja mempunyai karakter seperti ini, karakter yang belangsakan. Karakter yang moralnya dipertanyakan, apakah mereka bisa menegakkan hukum gitu. Jadi masalahnya bukan bahwa a bunch of boys did this gitu. A lot of boys do it. And we gotta fix that of course gitu. But the main problem kenapa ini bisa besar is because people who ought to be our lawyers, orang-orang yang harusnya menjadi jaksa kita, prosekutor, menjadi jaksa agung, attorney general, menjadi lawyer advokat, menjadi penegak dan pengawas hukum dan pelaksana hukum gitu. Mereka sudah berencana untuk melanggar hukum gitu. Jadi makanya besar men. Terus itu aja yang gue pengen note on the record ya di podcast ya gitu. Terus kedua, bentar. Sebelum kedua, makanya di yang pertama, menurut gua agak sulit untuk menilai apakah ini sama dengan kasus-kasus sexual abuse lainnya. Tambah lagi kasus ini mereveal sebuah fakta baru bahwa 16 dari pelaku ini, mereka semua di backing oleh orang tua yang lumayan penting. Makanya dekan FHUI itu juga lumayan susah kan, jadi makanya blow up kemana-mana. Terus kedua nih, ini kayak siapa dulu anak pajak tuh siapa ngebong Rafael Alun. Rafael Alun ya. Terus udah gitu ya yang pajak kan, Ditjen pajak. Yang gara-gara anaknya ngawin itu belakangnya ketahuan kan. Terus kedua, menurut gua ini harus menjadi bahasan moral legal yang dilakukan oleh stakeholder yang menurut gue lebih banyak andil dari sini. Gue sebagai cowok gitu, gue merasa, dan gue juga bukan orang hukum gitu, gue ngerasa bahwa ya gue punya opini, tapi mungkin gue nggak bisa ikut andil di sini. Dan ya harus terjadi diskusi antara pemerintah, antara pengawas hukum dan penegak hukum, dan juga
komunitas-komunitas wanita di Indonesia yang mengadvokasi ruang aman bagi wanita di seluruh Indonesia untuk mendefinisikan apakah yang terbilang sexual offender gitu. Apakah verbal sexual abuse itu termasuk gitu, dan kalau misalkan termasuk itu mekanismenya gimana gitu. Karena obviously ini nih, gue pasti bakal di cancel karena gue ngomong ini ya. Tapi gue cuma pengen fair aja deh gitu. Orang yang ngomong itu di grup chat gitu, seorang bocil yang ngomong itu di grup chat gitu. Masa kita pengen samain dia setara dengan kejahatan seseorang yang melakukan sexual assault dan non consensual sexual violence gitu kepada orang gitu. Masa mau disamain sama seorang pembunuh gitu, pemerkosa gitu. Masa mau disamain sama dia gitu. Jadinya lu menutup karena mereka semua masuk di payung yang sama. Lu sudah menutup gerbang itu, jadinya mereka tidak bisa mengkoreksi, mereka nggak bisa mengkoreksi perbuatannya gitu. Dan di sini, gue paham bahwa kita harus paham bahwa sexual violence, sexual crime adalah a special form of evil gitu. Cuman lo apakah yakin kita pengen pukul rata mereka semua jadi satu gitu? Karena menurut gua ini belum menjadi sebuah aksi gitu. Dan unpopular opinionnya kan banyak orang bilang ini belum jadi aksi, ini kan cuma perkataan doang gitu. Gue paham bahwa ini belum terjadi sebuah aksi. Perkataan itu memang sudah menjadi sebuah perbuatan tersendiri gitu. Dan itu udah harus ada hukumannya. Itu harus ada hukumannya. Cuman takarannya itu loh. Kayak ini berarti concern yang sama gua. Atau nggak gini, ini the last question. Karena kita akan muter-muter di loop yang sama. Bentar. Sebelum last question ya bang. Cuma pengen lanjutin, pengen menutup ini aja nih. Kalau misalkan let's say lu stand up comedy, lu ngebuat sex jokes gitu, dan di situ ada sex jokes yang bisa ditafsirkan sebagai a crime, padahal enggak. Penafsiran kan, bukan sebuah fakta gitu. Apakah lo akan sama derajatnya dengan orang-orang yang melakukan kejahatan ini gitu? Ya, itu argumennya banyak karena gue percaya juga demokrasi itu yang baik tuh ruang tertutup. Jadi ada kebenaran yang terjadi di space and time. Dan pada saat konteks space and time-nya dicabut, itu yang bakal jadi masalah. Kalau gue bikin stand up dan gue kasih warning, orang udah datang dan akan mengusir itu in that space of time, space and time. Nah begitu ini keluar di konten nah itu yang kebongkar space on time. Gue cuma atau nggak nanya gini, pertanyaan gue adalah, jadi sepakat hukumannya kategori kita belum tahu apakah perlu terjadi dialog antara negara dan komunitas perempuan yang membela hak-haknya untuk menjadikan ruang aman. Tapi menurut lo gitu kan lo, nah ini menarik, lo kan zillennials ya, the intergeneration gitu. Ada pemikiran-pemikiran ada sini. Kehidupan seperti apa yang kita akan jalani ke depannya ini gitu. Mungkin in relation to everyone as a brand itu lebih spesifik lagi gitu. Kita yang pertama yang jelas sih ya, gue bakal jawab ini secara moral dan pragmatis ya. Yang pertama pragmatis deh gitu. Ya lo kalau misalkan punya teman milih-milih gitu. Lo punya temen milih-milih deh gitu. Kayak kalau misalkan nggak, aduh ini obrolannya nggak cocok nih, udah objectifying women nih, udahlah skip lah gitu. Atau memang lu orangnya seperti itu gitu, nobody needs to hear your shit. Nggak perlu semua orang denger gitu, kayak just keep it to yourself gitu. Kayak gua nggak ngomongin lu harus ubah akhlak lo gitu, tapi kayak udahlah lu biasa-biasa aja, this is a bad thing, you need to recognize ini, lu harus memahami dan mengakui bahwa hal ini jelek yang ada dalam pikiran lo. Jadi lo diem aja deh, nggak usah nyebarin itu kemana-mana gitu. Just keep it to yourself gitu. Your religion is your religion, my religion is my religion. Lakum dinukum waliyadi dia. Udah gitu aja lah gitu. Terus kedua, secara moral ya, masyarakat Indonesia mesti ada perubahan. Kita sebagai kaum lelaki ya kita harus menaruh sama-sama, kita harus
kita harus menjaga akuntabilitas sesama gitu. Ya. Gitu, karena ketika kita bilang kita melanggengkan jokes-jokes kayak gini, kita melanggengkan sebuah pemikiran kayak gini gitu. Korbannya ya adalah ibu-ibu kita. Ya. Korbannya adalah anak-anak kita. Korbannya adalah adik kakak kita gitu. Jadi Ya, paling itu. well I think that conclusive itu kalimat yang baru sekali gua dengar dan I think it's well put, menjaga akuntabilitas sesama. Well, ya thank you banget, thanks for the conversation Bazar. Hopefully ini banyak gunanya buat kalian semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Makasih ya.